105.8 Light FM, the best slow hit station. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kembali kita bertemu Light Audience dalam berproses menuju kesejatian diri edisi hari ini, Kamis tanggal 17 Juli 2008. So, kita akan sharing bersama Siwo Agus Hidayat yang sudah menunggu saya di ujung telepon. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus suaranya sekarang. Tapi suaranya masih kecil kan, Pak? Oh, kecil suara saya? Iya. Oke, sekarang gimana Siwo? Masih kurang. Masih kurang ya? Iya. Ya udah, kebetulan di sini juga ada tendensi, nanti coba ya, kita coba benahi. Baik, Light Audience, silakan Anda yang ingin sharing bersama Siwo Agus Hidayat, silakan bisa menghubungi saya di 6332705 atau juga bisa kirim SMS di 081-880-1058. Silakan sekali lagi 6332705. Ya, baik, kelihatannya ada sedikit gangguan. Dan Light Audience, sebelum kita lanjutkan, karena ada sedikit gangguan hubungan telepon kami dengan Siwo Agus Hidayat, kita dengar dulu yang berikut ini. Berproses menuju kesejatian diri bersama pemikir spiritual Siwo Agus Hidayat. Siwo Agus Hidayat. Bisa saja saya melakukan aktivitas-aktivitas yang secara formal itu terlihat sangat agamis, sangat spiritual. Tetapi kalau niatnya ternyata salah, maka dalam dunia spiritual itu tidak punya harga. Dia hanya punya harga dalam dunia sosial. Berproses menuju kesejatian diri. Berproses menuju kesejatian diri bersama Siwo Agus Hidayat setiap Kamis jam 9 hingga jam 10.30 malam di 105.8 Light FM, the best slow hit station. 105.8 Light FM and Auto Blitz presents Jakarta Classic Touring Modern Meets Classic. Minggu 3 Agustus 2008 di Gelora Bung Karno, jam 8 pagi sampai jam 9 malam. What's up? Launching 105.8 Light FM, pameran klasik car and modern modification, live band, bakal ada juga dancer, bazaar, games and door prize, and of course, fun rally as well. Information, telepon 633-2703. 105.8 Light FM and Auto Blitz presents Jakarta Classic Touring Modern Meets Classics, supported by Moving the World in Silence, Mipres, produsen Aki NS, Chicken Story, topnya ayam bakar, Indosa, Ponsel Philips, Always On, Always Connected, and organized by Auto Blitz, IMI, PPMKI, 105.8 Line FM, 95.1 Kiss FM, and Mustang AA. Jakarta Classic Touring Modern Meets Classics menampilkan Malik and the Essentials, Vikara, Mass Romantic, Mala and the Bandit, 21st Night, Kayla, Dua, Soldier, This is Light FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Light Audience, ini bersama Siwo Agus Hidayat. Saya ada di Salatiga dan pada kesempatan spesial ini saya mengucapkan selamat atas mengudaranya 105.8 Light FM, the best slow hit station. Semoga dengan fasilitas ini kita bersama-sama bisa meninggikan mutu kemanfaatan dari adanya Light FM ini, dan semoga kita dipersaudarakan dalam kebenaran, dalam penghambaan dan berkah. Light Audience, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Siwo Agus Hidayat, dan kita masih dalam berproses menuju kesejatian diri. Assalamualaikum Siwo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Siwo, kita coba terima telepon Siwo ya, 633-2705. Oke, kita juga bisa menerima Anda di SMS Light FM di 0818801058 atau juga Anda yang berada di luar kota Jakarta yang bisa streaming di www.lightfmjakarta.com. Dimanapun Anda berada juga bisa menggunakan telepon kami di 0216332705. Baik, penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Halo Pak. Halo, assalamualaikum. Salam Pak. Ya, dengan siapa ini?
Hari Pak. Dengan Jakarta. dengan siapa maaf? Hari. Mas Hari di Iya. Jakarta, silakan Mas Hari. Iya. Ini Pak, saya itu kan tahunya dari Ustadz gitu, dari guru-guru terdahulu itu Al-Quran itu kan dikodifikasi itu pada zaman. Sebentar Mas Hari. Halo ya? Sebentar. Siwo bisa dengar Siwo ya? Saya tidak Bisa dengar Pak ya? Tidak bisa dengar Siwo? Bisa. Tidak jelas Siwo ya? Halo? Sebentar, Mas Hari saya coba Oh iya. Saya coba catat dulu ya nanti pertanyaan Anda biar bisa Ya. dijawab oleh Siwo Agus Hidayat. Baik, ya Mas Hari, poin pertanyaannya seperti apa? Silakan. Kita kan belajar dari Ustadz itu kodifikasi Al-Quran itu terjadi pada zaman Khalifah Utsman kalau nggak salah ya. Al-Quran pada zaman Khalifah Utsman ya? Iya, dan susunannya itu kan nggak berdasarkan ayat-ayat yang turun gitu, surat-suratnya ya. Jadi maksudnya bahwa yang dikaji itu tidak berdasarkan ayat yang turun Iya, gitu? padahal kan kita tahu surat yang pertama itu Al-Alaq gitu, dan selanjutnya Al-Muzammil kalau nggak salah ya. Tapi kalau di Al-Quran itu kan susunannya itu pertama dari Al-Fatihah, di Al-Baqarah dulu gitu ya. Nah itu sebenarnya bagaimana gitu, apakah sesuai dengan yang asli atau enggak gitu, atau yang saya cuma kurang pengen mengerti di situ aja Mas. Jadi dari zaman Khalifah Utsman yang dipertanyakan adalah ajaran yang disampaikan saat itu tidak sesuai dengan apa yang runtutannya yang dikeluarkan di Al-Quran jadi begitu kan ya? Waktu jam Rasulullah itu kan kok nggak sama urutan turunnya gitu ya. Oke. Susunannya gitu aja sih. Baik, itu saja Mas Ya, Hari. terima kasih, Mas. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Siwo. Siwo, ini pertanyaan dari Mas Hari mengenai Al-Quran yang katanya di zamannya Khalifah Utsman itu kok katanya sepertinya tidak, kajian yang disampaikan saat itu tidak berdasarkan runtutan turunnya ayat dalam Al-Quran begitu Siwo. Menurut Siwo seperti apa? Ya. Silakan Siwo. Saya ulangi dulu ya. Iya, monggo. Nanti Mas Brian bisa koreksi saya bahwa Al-Quran di zaman Khalifah Utsman itu pengajarannya tidak sesuai tertib turunnya. Kurang lebih begitu ya. Betul. Jadi Bagaimana runtutannya. tanggapannya? Betul. Ya, saya ambil dulu Mas Brian. Ya, monggo Siwo. Mulai audiens seluruhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammadin wa alihi tahirin. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Light audience, sebagaimana biasa sebelum kita masuk ke sharing kita, saya adalah teman sharing Anda, bukan sebagai narasumber atau rujukan Anda. Jadi nanti materi-materi yang di-sharingkan di sini mohon didudukkan saja sebagai tambahan informasi, sebagai tambahan wawasan, dan sebagai pengulangan bagi yang sudah punya, dan jangan tergesa-gesa diterima, tapi juga jangan tergesa-gesa ditolak. Agar kita bisa lebih efektif dalam sharing ini, tentu saja sharing kita ini akan bermakna spiritual atau tidak, akan menambah kebahagiaan kita atau tidak, akan menambah nilai kemanusiaan kita atau tidak, itu sangat tergantung kepada bagaimana kita menata niatnya. Manakala kita niatnya dalam rangka penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang melaksanakan tugas melalui sarana sharing ini, maka manakala niatnya benar dan caranya benar, itu akan mempunyai nilai ibadah, dan itu akan menambah, di samping ilmu kita juga menambah mutu dari jiwa, kepribadian dan spiritual kita menjadi listener yang berbahagia, sambil kita terus berusaha berproses meninggikan fokus terhadap tujuan hidup kita, semakin juga meningkatkan kewaspadaan terhadap niat kita, dan semakin mempertajam konsentrasi terhadap tugas hidup kita. Mari kita awali sharing kita. Dan tadi sudah diangkat oleh Mas, kalau saya nggak salah dengar, Mas Hari, yang terkait permasalahan Al-Quran di zaman Khalifah Utsman. Kalau tadi ada yang saya tangkap ungkapan bahwa
pada zaman Khalifah Utsman, pengajaran Al-Quran tidak sesuai tertib turunnya. Mudah-mudahan saya tidak salah memahami pertanyaan Mas Heri ini. Tapi sebelumnya, untuk mengurangi kesalahpahaman itu, saya akan sedikit bercerita sesuai dengan kapasitas pemahaman saya. Yang pertama begini, bahwa Al-Quran diturunkan dengan tertib turun tertentu, itu memang tidak sama dengan Al-Quran dalam tertib kodifikasi atau pengkitabannya. Al-Quran turun dengan ayat-ayat tertentu, dengan urutan-urutan tertentu, dengan tahapan-tahapan tertentu. Kemudian, kalau saya nggak salah dengar juga disebut misalnya ada surat Al-Alaq. Al-Alaq itu ada di bagian-bagian depan. Tetapi di dalam pengkitaban itu Al-Alaq itu ditaruh di bagian sudah juz ke-30, jadi sudah bagian belakang. Setahu saya bahwa tertib turunnya ayat diterima oleh Rasulullah SAW di dalam tanzilnya, karena nanti proses penurunan wahyu itu ada dua, ada inzal dan ada tanzil. Nah, dalam tertib tanzilnya itu mempunyai satu tertib urut dan sesuai dengan kondisi-kondisi tertentu yang nanti sering disebut dengan asbab nuzulnya yang tertentu juga. Itu yang pertama, itu tentang tertib turunnya. Kemudian tertib pengkitabannya, kodifikasi dari keseluruhan ayat-ayat yang sudah diturunkan itu, yang kemudian kita kenal kodifikasi itu ada pada Mushaf Utsmani, itu tertib penulisan dalam pengkitaban itu diawali dari suratul Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Nah, itu bagaimana penentuan bahwa Al-Fatihah itu sebagai surat pertama dan An-Nas sebagai surat terakhir. Bagaimana penentuan itu? Itu cuklaknya sudah diberitahu oleh sang penerima wahyu, yaitu Rasulullah SAW. Jadi ayat ini mau masuk ke surat mana, kemudian surat ini masuk ke urutan surat berapa, itu sistem penyusunannya itu sudah ditentukan oleh Rasulullah. Ya, selain beliau nggak ada yang mampu untuk mengurutkan surat per surat dan ayat per ayat, itu tidak akan mampu. Dan tertib pengkitaban itu memang tertibnya berbeda dengan tahapan pada saat turunnya. Bukan berarti di situ ada kontradiktif atau saling menyalahi, tidak. Tertib turunnya sesuai dengan situasi kondisi dan terkait dengan asbab nuzulnya. Sementara tertib kodifikasi itu sesuai dengan petunjuk yang sudah diberikan oleh sang penerima wahyu, yaitu Rasulullah SAW. Nah, kemudian pengkodifikasian Al-Quran itu, pengkitaban Al-Quran itu, kemudian disepakati oleh seluruh kaum muslimin pada saat itu. Yang dipakai standar bagi kaum muslimin adalah Mushaf Utsmani. Jadi bukan berarti di zaman Khalifah Utsman itu pengajaran Al-Quran itu tidak sesuai dengan Al-Quran aslinya. Tidak, kayaknya tidak begitu pemahamannya. Bahwa Al-Quran itu dibikin standar kitabnya itu ada pada zaman Khalifah Utsman. Gitu ya. Nah, penyusunan Mushaf Utsmani itu berdasarkan petunjuk-petunjuk dari Rasulullah. Nah, itu tidak berarti bahwa pengajaran Al-Quran pada waktu itu bukan berarti menyalahi
Al-Quran yang semestinya. Kalau dibandingkan dengan tertib turunnya, itu kan dimulai dari Al-Alaq dan seterusnya. Nah, pengajarannya tentu mempunyai satu situasi dan kondisi yang tertentu, dan tidak mesti harus pengajaran itu urut sebagaimana tertib turunnya. Tidak. Nah, nanti di dalam penafsiran ada yang mengambil perspektif penafsiran itu, ada istilahnya misalnya tafsir maudhu'i. Tafsir maudhu'i itu tafsir yang mengkaitkan ayat-ayat pada tema yang sama. Jadi satu tema tapi diambilkan dari sekian banyak ayat yang relevan dengan tema itu. Itu sering disebut dengan tafsir maudhu'i. Ada juga tafsir yang tafsiri, yaitu tafsir menafsiri mulai dari ayat pertama, dari surat pertama, ayat pertama, kemudian berlanjut ke surat kedua, ayat pertama sampai selesai, kemudian dimulai lagi dari ayat pertama surat ketiga, dan seterusnya. Itu sering disebut dengan tafsir yang tafsiri. Jadi tafsir yang ayat per ayat. Beda dengan tafsir maudhu'i. Nanti juga ada perspektif yang digunakan oleh sang ahli tafsir itu dipandang dari sudut sejarah misalnya. Jadi tafsir yang terkait dengan masalah sejarah. Atau juga bahkan ada ayat-ayat yang kemudian penafsirannya melalui pendekatan sejarah. Ada ayat-ayat yang penafsirannya melalui pendekatan hadis. Ada ayat-ayat yang penafsirannya melalui pendekatan logika dan filsafat, misalnya seperti itu. Nah, itu kemudian dari penafsiran-penafsiran itu diajarkan sesuai pada kondisi dan situasinya. Tidak harus sesuai dengan tertib turunnya. Kurang lebih seperti itu yang saya pahami. Nah, setelah ada sedikit cerita seperti itu, saya mempertanyakan kembali kepada Mas Heri. Apakah masih ada tersisa pertanyaan penjenengan yang mengatakan bahwa pada zaman Khalifah Utsman pengajaran Al-Quran itu tidak sebagaimana aslinya? Kayaknya pertanyaan itu perlu ditinjau kembali. Kenapa kodifikasi pengkitabannya tidak sesuai dengan tertib turunnya? Karena memang sudah ada aturan-aturan tertentu yang sudah ditunjukkan, dipandu oleh sang penerima wahyu, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kurang lebih seperti itu, Mas Heri. Terima kasih, dan saya kembali dulu kepada Mas Prayono. Iya, baik, terima kasih CEO Agus, dan juga lihat audiens Anda yang masih ingin bertanya silahkan di nomor telepon kami di 0216332705 atau juga SMS ya di 081880801058. Mohon dibantu. Baik, Assalamualaikum. Mohon dibantu yang dimaksud dengan... Sebentar, Bapak dengan siapa ini, Pak? Pak? Sebentar, Pak. Bapak dengan siapa ini? Pak Lili, Pak. Bapak Lili di Tambun, ya. Silakan Pak Lili. Yang dimaksud dengan selamat dunia dan akhirat itu yang seperti apa dan bagaimana? Itu yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud dengan kekal itu ditempatkan di mana mestinya gitu? Yang dimaksud dengan? Kekal ya? Untuk yang bagaimana gitu? Kekal itu yang gimana? Kekal itu saya untuk Tuhan aja gitu loh. Apakah ada yang lain gitu terkait dengan kekal? Oke, baik. Kayaknya itu aja. Terima kasih. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siwo, bisa terdengar Siwo? Bisa, tapi ya? Mungkin agar saya tidak salah tangkap bisa dibantu sama Mas Brian. Pak Lili. Atau saya akan coba ulangi, nanti kalau ada yang salah dibetulkan ya. Baik, ya silakan. Dari Pak Lili, pertama yang dimaksud selamat dunia akhirat itu yang seperti apa gitu ya, Mas Brian, benar? Iya Siwo. Ya, kemudian yang kedua kekal. Yang bagaimana sih kekal itu? Jadi yang selain dia tahu bahwa kekal itu hanya untuk Tuhan saja, gitu ya. Ya. Dan saya akan coba dari yang pertama, selamat dunia dan akhirat. Seperti apa ya orang yang selamat dunia akhirat itu? Begini Pak Lili, yang sepanjang yang saya tahu, orang yang disebut selamat itu yaitu orang yang bahagia. Kalau dia bahagia di dunia, ya berarti dia selamat di dunia.
Kalau dia bahagia di akhirat, dia juga selamat di akhirat. Permasalahannya adalah bahagia itu punya definisi tertentu yang tidak sama dengan sekedar senang atau puas. Bahagia itu hanya bisa diakses dengan kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai ketuhanan. Nah, sumber kebahagiaan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Nah, orang yang selamat berarti dia orang yang dekat dengan sumber kebenaran itu. Entah dia itu laki-laki, entah perempuan, entah muda, entah tua, entah sehat, entah sakit, entah kaya, entah miskin. Pada saat dia itu dekat kepada sumber kebahagiaan dan dia bahagia, dan bahagia itu nanti berimpit dengan kesempurnaan seseorang. Seseorang semakin suci, semakin sempurna, dia akan semakin bahagia. Bukan sayangnya kita sudah menyamakan antara senang dengan bahagia, antara puas dengan bahagia. Kalau puas, itu sangat mudah hilangnya dan fluktuatif sekali. Bahkan dengan jalan yang jelek pun orang bisa senang. Orang juga bisa puas. Maaf, contohnya misalnya begini, orang itu melakukan korupsi, dia bisa senang, dia bisa puas. Orang pacaran itu bisa mendatangkan kesenangan dan kepuasan. Orang selingkuh juga bisa mendatangkan kesenangan dan kepuasan. Tapi itu tidak mungkin bisa mendatangkan kesempurnaan dan kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu sesuatu yang sangat indah, sesuatu yang sangat suci, sesuatu yang sangat menenteramkan, sesuatu yang sangat konstan, sesuatu yang sangat damai, sesuatu yang diri yang spiritualnya itu sangat sehat, dia tidak mudah terkena virus-virus sehingga dia mudah sakit, dia tidak pendendam, dia tidak pembenci, dia pemaaf, dia selalu sejuk, dirinya mendapatkan masalah, maka bagi dia adalah rahmat, bagi orang lain menyebutnya musibah, tapi bagi dia selalu menyebutnya rahmat. Jadi apapun yang dia hadapi, apapun yang dia dapati, persoalan apapun yang ada pada dirinya, seluruhnya menjadi indah dalam dirinya. Itu gambaran kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu tidak sama dengan kesenangan atau kepuasan. Nah, orang yang bisa mencapai itu, maka dia disebut sukses, disebut selamat di dunia. Dan untuk orang bisa mendapatkan selamat di akhirat, itu harus sepanjang saya tahu ya, karena akhirat itu adalah akibat dari dunia kita. Kalau kita di dunia ini bahagia, maka di akhirat pun bahagia. Kalau kita di dunia ini benar, semakin sempurna, semakin bahagia, itu akibat logisnya di akhirat juga seperti itu. Jadi tidak terpisah antara dunia dan akhirat. Jadi misalnya begini kan, saya waktu kecil pernah mendapatkan satu semacam pameo itu di masyarakat saya, bahwa ya kita kita sengsara di dunia tidak apa-apa lah, tapi yang penting di akhirat selamat. Tapi kemudian pemahaman saya itu saya revisi sendiri sesuai tahapan-tahapan proses saya, bahwa saya lebih meyakini sekarang ini bahwa untuk ada gambaran di akhirat itu selamat, kita harus sebelumnya sudah mempunyai miniatur keselamatan kita di dunia. Jadi kalau kita ini calon ahli surga, kita di dunia ini sudah menjadi miniatur surga. Kalau kita di dunia ini sengsara, itu akibat logisnya di akhirat juga akan sengsara. Nah, kadang-kadang begini nanti yang saya pernah bergeser lagi pemahaman saya. maaf. Sering ukuran kesengsaraan itu diukur dengan nilai fisikal duniawi. Nah, itu yang kemudian juga menjebak cara berpikir saya. Jadi yang kebanyakan di masyarakat kalau mengukur seseorang itu sukses atau tidak, selamat atau tidak, bahagia atau tidak, itu diukur dari fisik duniawi dan bendawi. Tetapi kemudian pemahaman saya juga saya revisi sendiri bahwa kebahagiaan itu tidak bisa diukur dengan sekedar fisik bendawi, duniawi. Betul bahwa hal-hal yang sifatnya fisik, bendawi, duniawi itu bisa mendukung kebahagiaan seseorang, iya. Bisa mendukung kesuksesan seseorang, iya. Tapi
itu hanya sebagai pendukung, bukan esensinya. Nah, kalau esensi kebahagiaan dalam dirinya dia tidak punya, maka semakin banyak bendanya, semakin banyak duniawinya, semakin banyak hal-hal fisikal yang ada pada dia, itu semakin membebani orang itu. Jadi kurang lebih begini, orang yang jauh dari sumber kebahagiaan, semakin dia kaya, semakin dia ribet, semakin dia kuasa, semakin dia repot, semakin dia tampan, semakin dia repot, semakin dia cantik, semakin dia terbebani dengan kecantikannya, dan seterusnya. Tetapi manakala seseorang itu dia dekat dengan yang maha sumber kebahagiaan, maka semakin dia kaya, semakin kekayaannya mendukung kesempurnaannya. Semakin dia kuasa, kekuasaannya semakin mendukung kesempurnaannya. Semakin tampan, semakin cantik, semakin pandai, semakin mendukung kesempurnaan orang itu. Jadi keselamatan seseorang itu tidak bisa diukur oleh hal-hal yang physically duniawi atau bendawi. Itu diukur dengan seberapa mutu kedewasaan spiritual, seberapa mutu kedewasaan karakternya, seberapa kesucian dirinya, seberapa kedekatannya dia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dia di dunia sudah mendapatkan miniatur seperti itu, dia sudah tak lagi merasa sedih dan susah, karena dia sudah mampu mengelola sesuatu yang kesusah itu bisa menjadi indah. Dia sudah mampu mengelola problem itu adalah pendidikan. Dia sudah mampu memanage bahwa musibah itu adalah rahmat. Maka bagi dia kehidupan ini adalah semuanya sarana menuju kesempurnaan dan kebahagiaan. Dirinya menjadi sangat menyejukkan bagi yang lain, dan dirinya merupakan miniatur surga. Nah, orang yang seperti ini, maka dia akan punya akibat logis. Di akhirat dia juga akan menjadi ahli surga. Tidak bisa kalau di sini kita kotor, tiba-tiba kita akibat logisnya adalah kesucian di surga. Itu tidak sesuai dengan hukum-hukum kauni, tidak sesuai dengan hukum sebab akibat. Jadi orang yang selamat di dunia dan di akhirat adalah orang yang di dunia sudah menjadi miniatur surga, dan di akhirat dia akan menjadi ahli surga. Bahkan bisa lebih dari surga. Kurang lebih seperti itu, Mas Lili. Kemudian yang kedua yang disebut kekal. Itu seperti apa? Kekal itu yang dia tidak punya batas akhir. Itu namanya kekal. Siapa sajakah yang kekal? Ya, saya mempunyai dua jawaban. Yang satu adalah Allah yang maha kekal. Yang kedua adalah makhluk yang dikekalkan oleh Allah. Jadi, bisakah makhluk kekal? Bisa. Pada saat dia dikekalkan oleh Allah. Bedanya, kalau Allah itu maha kekal, zat dirinya kekal, tetapi kalau makhluknya yang kekal itu karena dikekalkan oleh Allah. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih Mas Lili. Saya kembali kepada Mas Brian. Iya, baik, terima kasih Siwo. Dan ya, kita masih di sesi pertama dalam berproses menuju kesejatian diri. Dan kita masih punya sesi berikutnya juga. Nanti yang SMS kita jawab di sesi berikutnya Siwo ya. Silakan di 08188011058. Baik, penelpon berikutnya silakan di 0216332705. Ada yang berada di Jakarta ataupun yang di luar kota Jakarta yang bisa streaming di www.lightfmjakarta.com. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa ini? Dengan Jaka. Mas Jaka di mana? Di Grogol. Di Grogol. Agak sedikit keras suaranya, Mas Jaka, silakan. Ya. Yang pertanyaannya pertama, Islam itu ada 72 golongan dan satu yang akan selamat masuk surga. Pertanyaannya, apakah yang satu ini sekarang, yang dari dulu, dan 72-nya itu nanti, atau yang 72-nya sudah, dan yang satunya baru sekarang. Satunya itu era Nabi. Oh, begitu. Nah, bisa dilanjutkan. Apakah yang 72 itu dari dulu sampai sekarang? Iya. Dan yang 72 dari dulu, yang satu ini yang dari Nabi sampai sekarang ini, dan 72-nya itu nanti, atau ini semua udah 72.
dan yang satunya itu yang nanti. Oke. Dan Ya, baik. itu satu yang selamat, yang masuk surga gitu. Yang saya mau inti dari pertanyaannya, Ya. yang satu itu Islam apa? Itu aja, Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Mas Jaka. Ya. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siwo bisa terdengar? Iya, bisa. Bisa. Baik, silakan Siwo. Mas Brian, Kenapa Siwo? saya tadi utak-utak mic saya. Apakah suaranya masih bagus? Bagus, suaranya masih bagus Siwo. Hanya saja mungkin di feedernya situ Siwo. Nanti kalau ada penanya yang masuk itu bisa Siwo kecilkan dan feeder Siwo punya itu diturunkan dan yang punya pendengar yang masuk dikeataskan gitu loh. Gitu ya. Nah, jadi Siwo kayak sedang siaran gitu Siwo, memainkan feeder gitu, turun naik. Monggo Siwo. Maklum, fasilitas baru ya. Ya, Terima silakan. kasih ya, ITFM. Mas Jaka di Grogol. Beliau mengangkat tentang bahwa Islam itu ada 73 golongan. Satu masuk surga, yang 72 masuk neraka. Gitu ya. Pertanyaannya, yang 72 itu adanya sekarang apa nanti? Yang satu itu adanya sekarang apa nanti? Apakah yang satu itu di era Nabi saja atau adanya nanti? Lalu satu itu Islam apa ya? Wah, ini pertanyaannya jawabnya sulit ya. Saya mau cerita aja ya. Saya dulu, mohon maaf ini mudah-mudahan dari cerita ini bisa diambil manfaatnya, bisa diambil pelajarannya. Jadi saya mau menjawab tapi tidak secara langsung karena saya khawatir gitu. Lebih baik saya cerita tentang apa yang pernah saya alami. Dulu waktu saya sampai kepada tahap munculnya sebuah pertanyaan, kenapa sih saya kok Muslim? Apakah saya Muslim itu yang menghendaki itu saya atau siapa yang menghendaki? Setelah saya runut ke belakang, ternyata yang menghendaki saya menjadi Muslim itu bukan kehendak saya sendiri, tapi kehendak orang tua, kehendak keluarga, kehendak lingkungan, kehendak guru-guru di sekolah, guru di masjid, dan teman-teman gitu ya. Jadi karena lingkungan lah saya menjadi Muslim. Saya mempunyai istilah kemudian, berarti saya ini dimasukkan ke dalam Islam. Saya belum masuk sendiri ke dalam Islam. Nah kemudian saya waktu itu juga sangat stres dalam mana positif ya menurut istilah saya. Kenapa kemudian saya mau saja dipilihkan gitu lah. Sementara saya mau beli baju aja milih sendiri. Betul waktu kecil itu saya dipilihkan beli baju, dipilihkan oleh bapak ibu. Mau sekolah mana juga, TK mana, itu SD-nya mana dipilihkan juga. Tapi semakin gede saya semakin memilih sendiri. Beli baju ya milih sendiri, tadinya dipilihkan, sekarang sudah enggak. Kemudian bahkan setelah keluar dari SMP itu saya diberi sama orang tua beberapa alternatif untuk memilih sekolah. Sekolah mana? Sekolah yang kejuruan atau sekolah umum misalnya gitu. Jadi apalagi setelah saya lulus dari SLTA itu saya lebih mandiri lagi di dalam memilih. Jadi teman saya nggak mungkin dipilihkan lagi, saya harus milih sendiri. Kemudian keperluan-keperluan yang terkait dengan kebutuhan saya sehari-hari juga saya harus milih sendiri. Apalagi setelah saya bisa kerja mencari uang gitu kan. Sampai nanti kepada mau memilih calon istri itu juga nggak mau deh aku dipilihin, aku mau milih sendiri, saya punya kriteria sendiri gitu. Nah pada waktu sekitar saya berumur 22 tahun itu timbul lagi sebuah pertanyaan yang menjadi konflik pada diri saya bahwa kenapa saya memilih Islam padahal saya cuma dipilihkan aja. Saya belum milih sendiri gitu.
Sampai ada pertanyaan lanjutan bahwa bagaimana mungkin saya memilih padahal saya belum membanding. Agama itu kan ada A, B, C, D, masing-masing menyatakan bahwa dirinya benar. Lalu kenapa saya memilih Islam? Mungkinkah saya memilih sebelumnya tanpa membanding? Nah, kemudian muncul lagi pertanyaan berikutnya. Bagaimana saya mungkin membanding kalau saya tidak mengerti masing-masing dari apa yang akan saya banding? Jadi untuk saya bisa memilih, sebelumnya saya harus membanding. Sebelum saya membanding, saya harus memahami masing-masing objek bandingnya. Kemudian saya harus mengusung alat ukur yang sesuai dengan objek-objek yang dibanding itu. Walhasil sampai satu kerumitan tertentu dan akhirnya saya memilih Islam kemudian. Nah, saya masuk Islam kemudian. Tetapi setelah saya masuk, itu saya mendapatkan sesuatu kesulitan yang lebih dari sebelumnya. Yaitu pada saat saya harus memilih agama yang mana, itu hanya hitungan jari saja jumlahnya. Tetapi setelah saya masuk Islam, Islam itu banyak sekali macamnya. Ada A, ada B, ada C, ada madhab ini, ada madhab itu, ada madhab yang tanpa nama, ada madhab yang tidak mengaku dirinya madhab, ada madhab yang anti madhab, dan macam-macam. Sehingga pada saat saya masuk, saya justru lebih kesulitan. Tetapi kemudian saya mendapatkan satu formula-formula yang mempermudah hidup saya dalam rangka untuk mencari itu. Saya mempunyai formula misalnya seperti ini, bahwa saya harus mentaati kebenaran, tapi kebenaran yang mana? Kebenaran yang sudah mampu saya pahami. Sambil mencari kebenaran yang lebih tinggi. Barangkali ada yang sekarang saya belum tahu. Dan seterusnya. Juga dalam kaitannya dengan beberapa firqah atau mazhab-mazhab ini, saya selalu membuka diri saya, jangan-jangan dia yang lebih benar gitu. Jadi setiap ada semacam komunitas atau aliran tertentu atau madhab Islam tertentu yang agak aneh, saya justru tertarik. Jangan-jangan di sana yang lebih benar, gitu. Sehingga ya akhirnya menjadi avanturil, ke sana, kemari, ke sini, ke situ, ke sono, ke sono. Setiap ada yang aneh, justru saya mempunyai meletakkan probabilitas pada sesuatu yang aneh itu, jangan-jangan di sana ada kebenaran yang lebih. Sehingga, akhirnya kan begini, ketemu hadis ini, gitu ya, bahwa Islam itu akan terpecah menjadi 73 firqah. Nah, hadis ini sepanjang saya tanyakan ke banyak pihak, ternyata kesimpulannya hadis ini paling tidak itu yang saya simpulkan waktu itu, hadis itu sahih. Wah, saya jadi ngeri kemudian. Berarti saya minimal harus tahu Islam itu yang 73 firqah itu, saya harus tahu masing-masingnya sebagai objek banding, kemudian saya letakkan alat ukur yang sesuai, dan saya harus memilih satu di antara 72 itu. Jadi saya semakin sulit proses saya waktu itu. Saya semakin stres. Maknanya adalah stres dalam rangka positif sih, bukan stres yang sebagaimana ada di istilah masyarakat ya. Nah, kalau saya ditanya kemudian, apakah sudah ketemu yang satu itu yang mana? Saya akan menjawab, belum. Saya belum temukan itu. Terus bisakah saya mengklasifikasi yang 72 itu yang salah itu dan satu yang benar itu yang mana? Saya tidak ngerti. Sampai saat ini juga saya belum tahu. Yang saya tahu adalah saya punya kewajiban terhadap ilmu saya. Saya wajib harus mentaati kebenaran yang saya pahami saat ini. Dari sumber manapun, dari madhab apapun, bagi saya tidak penting nama madhab itu. Tapi kalau di sana ada kebenaran yang mampu saya serap, mampu saya yakini sebagai kebenaran, maka itulah yang saya taati. Untuk sementara ini sambil mencari lagi kebenaran yang sekarang saya belum tahu. Nah, bisa jadi juga ada madhab-madhab tertentu yang saya belum masuki.
Dan sekarang ini saya belum kenal. Jadi saya selalu membuka diri terhadap adanya ajaran-ajaran atau pelajaran-pelajaran baru dari mazhab-mazhab yang sekarang saya belum saya kenal namanya sekalipun. Jadi dalam rangka saya memproses diri saya, baik dalam rangka keilmuan maupun dalam rangka kepribadian, saya selalu mengembangkan 3 poin yang sering sudah kita sharingkan, yang sering kita sebut sebagai menata jalan keilmuan, yaitu taati kebenaran yang sudah kita pahami saat ini. Kebenaran yang dari mazhab mana? Dari manapun. Bagi saya nama mazhab tidak penting. Tapi saya lebih mementingkan adakah nilai-nilai kebenaran yang bisa saya ambil darinya. Bahkan dari mazhab yang sangat dikucilkan oleh masyarakat sekalipun, semacam misalnya ingkarus sunnah misalnya ya, itu sangat dikucilkan keberadaannya di masyarakat, tapi ternyata saya mendapatkan tidak sedikit kebenaran-kebenaran darinya yang kemudian saya serap dan saya ambil sebagai sesuatu proses yang ada dalam diri saya. Saya tidak peduli dengan nama mazhab itu, saya lebih memperdulikan isinya. Kurang lebih seperti itu. Kalau memang di dalamnya ada kebenaran yang bisa saya ambil, kenapa tidak? Karena saya harus memproses diri saya lebih benar lagi dan lebih benar lagi. Jadi saya nggak peduli dengan nama-nama mazhab itu. Dan saya juga tidak peduli 72 itu yang mana dan yang satu yang mana. Tapi tugas saya adalah satu, mentaati kebenaran yang sudah saya pahami sementara ini, sambil 2, selalu mencari kebenaran yang sekarang belum saya ketahui. Kalau saya mendapatkan kebenaran yang lebih tinggi dan lebih bermutu, maka saya lanjutkan dengan poin ketiga, yaitu saya harus berani merevisi kebenaran kemarin diganti dengan kebenaran yang lebih bermutu. Merevisi kebenaran yang sekarang dan lebih menaikkan mutu dengan kebenaran yang lebih tinggi yang akan saya dapat nanti. Kurang lebih seperti itu cerita saya, dan secara spesifik saya tidak bisa menjawab pertanyaan Mas Jaka di Grogol. Yang 72 itu yang mana, yang satu yang mana, itu saya tidak bisa menjawab itu karena memang saya belum mampu. Tapi saya tidak mementingkan yang mana yang 72 dan mana yang satu. Sepanjang yang saya tahu, saya punya keyakinan yang sangat kuat, manakala saya selalu berproses menyempurnakan kebenaran yang ada dalam diri saya, dan selalu saya membuka terhadap kebenaran-kebenaran baru, meskipun itu datangnya dari orang yang tak ternilai di masyarakat, maksudnya tidak punya nilai gitu, dikucilkan, diasingkan, dijelek-jelekin di masyarakat misalnya, atau sebuah komunitas yang kadang-kadang disebut namanya mazhab, yang mazhab itu sangat diremehkan di masyarakat, tapi kalau di sana saya mendapatkan kebenaran, saya akan ambil kebenaran itu, saya tanpa peduli apa namanya. Jadi kebenaran itu bisa datang dari siapapun, dari mazhab manapun, dari komunitas manapun, kebenaran akan tetap sebagai kebenaran. Dan karena saya sangat terbatas dalam mencerap kebenaran itu, maka saya harus tahu diri, harus membatasi bahwa kebenaran yang ada pada saya selalu sementara, sambil berproses mencari kebenaran yang lebih tinggi. Kurang lebih seperti itu, Mas Jaka. Jadi saya tidak bisa menjawab secara spesifik, saya hanya bisa menjawab dengan cerita yang seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya kembali kepada Bos. Iya, Bos. Ya, terima kasih Siwo, dan kita punya sesi 10 menit di sesi ini sebelum nanti kita masuk ke sesi berikutnya. Silakan penelpon berikutnya di 021 633 2705. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa ini Pak? Muhammad Abduh Pak di Tambun. Bapak Muhammad Abduh ya? Iya. Oke, silakan Pak. Siwo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat mencerahkan kembali Siwo, penjelasan Siwo. Tapi berikutnya kalau kita coba bisa lebih keras, Mas Abduh? Halo? Iya, bisa lebih keras suaranya. Baik, kalau kita coba kaitkan penjelasan Siwo tadi yang terakhir dengan, saya pernah membaca hadis, saya tidak tahu statusnya apakah sahih atau tidak, bahwa dalam hal-hal yang bersifat ibadati atau ilmu-ilmu yang bersifat maudhuh, maka kita harus punya mazhab. Itu benar apa enggak ya? Keyakinan kita bahwa kita akan dimintai pertanggungjawaban secara pribadi setelah kita mengambil kesimpulan sebuah kebenaran, iya. Tetapi kalau
hal tersebut dibenturkan dengan hadis tersebut. Saya mau dibantu ya. Iya Siwo, nanti saya coba bantu. Pak Abdul bisa agak sedikit keras suaranya Pak, silakan. Ya. Baik Siwo, jadi kalau hal tersebut tadi penjelasan Siwo bahwa intinya kebenaran itu harus menjadi tanggung jawab pribadi. Kita tidak boleh melemparkan kebenaran itu dari siapa, tapi adalah hasil kesimpulan kita sendiri. Nah kalau hal tersebut dibenturkan atau dikaitkan dengan adanya hadis bahwa kita harus bermazhab itu gimana Siwo ya? Saya tidak tahu apakah hadis tersebut sahih atau apa enggak. Mohon penjelasan lebih lanjut Siwo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa terdengar Siwo ya? Enggak. Ya, ini tadi mungkin Pak Muhammad Abduh hanya menanggapi apa yang Siwo sampaikan mengenai tentang kebenaran yang katanya merupakan tanggung jawab kita sendiri, gitu loh Siwo. Di luar konteks itu juga ada sebuah hadis yang mengajarkan kita untuk bermazhab, gitu ya. Jadi hadis yang mengajak kita untuk bermazhab. Mazhab ya. Hadis yang bermazhab gitu loh. Yang mengharuskan atau mengajak. Bermazhab Siwo, mazhab. Iya. Iya. Jadi konotasinya bagaimana? Apa menurut Siwo seperti apa ini hadis yang mengajarkan kita untuk bermazhab di luar konteks dari kebenaran yang tadi Siwo sampaikan tentang kebenaran yang merupakan tanggung jawab dari pribadi kita yang tidak boleh mengkaitkan dengan hal-hal lain. Iya. Atau juga mungkin Pak Muhammad Abduh kalau memang pertanyaannya kurang bisa diterima dengan baik oleh kami di sini, bisa coba kirimkan SMS ya Pak Muhammad, biar nanti saya coba sampaikan ulang di 0818801058. Mudah-mudahan Pak Muhammad Abduh bisa merangkum pertanyaan ulang kembali dan dikirim kembali melalui SMS. Silakan, coba. Ya, sebelumnya mohon maaf, saya agak kabur menangkap permasalahannya. Tapi saya akan mencoba dengan sedikit pemahaman saya terhadap pertanyaannya Mas Muhammad Abduh itu. Kurang lebih intinya begini, yang bisa saya tangkap bahwa ada hadis yang yangnya itu mungkin kurang lengkap ya. Tapi saya menangkap ada hadis yang mengajak kita untuk bermadzhab atau mengajari kita bermadzhab atau menganjurkan kita untuk bermadzhab, mungkin begitu. Saya tidak tahu persis apa maksudnya begitu atau tidak, dan kemudian saya juga belum pernah tahu ada hadis yang mengharuskan kita bermadzhab. Kalau hadis itu mengharuskan kita untuk mempelajari Islam, ya, menganjurkan kita untuk masuk Islam, ya. Tapi kalau yang mengajak kita bermadzhab, saya belum pernah menemukan hadis itu. Dan seandainya pun saya sudah menemukan, kalau saya ditanya hadis itu sahih atau tidak, saya juga tidak kapasitasnya untuk menjawab hadis ini sahih atau tidak. Ya, saya tahu hadis-hadis yang sahih atau tidak itu berdasarkan survei saya yang saya taskhihkan, saya tanyakan kepada orang-orang yang saya yakini beliau itu ahli di bidang itu. Jadi kalaupun saya pernah mendengar hadis itu, walaupun belum pernah saya mendapati satu hadis yang mengajak kita bermadzhab. Ya kurang lebih gitu ya yang bisa saya tanggapi. Jadi hadis itu saya belum pernah dapati itu Mas Muhammad Abduh. Mungkin penjenengan bisa sampaikan lebih detail lagi ke HPFM. HPFM. Mas Brian masih ingat? Iya, HPFM, betul. Acara ala Siwo itu. Baik, Siwo, mungkin Siwo bisa beristirahat sesaat Siwo ya. Kayak kita masih kisah berikutnya untuk ngopi-ngopi dulu Siwo. Terus itu lumpianya masih? Gimana? Lumpianya masih? Opiannya? Lumpia. Oh, lumpianya masih Siwo, masih banyak, ada segudang saya beli. Jatahnya 30 jam kok sampai 60 jam gitu masih. Iya, Siwo, silakan Siwo beristirahat dulu Siwo. Saya dulu ya. Monggo Siwo. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, light audience, sebelum nanti kita lanjutkan perjumpaan kita di sesi berikutnya. Dan sebelumnya ya, light audience 105.8 Light FM dan Auto Blitz present Classic
Jakarta Classic Touring Modern Mid Classic yang akan menghadirkan pameran mobil klasik dan juga modifikasi mobil modern. Acara ini dibuka untuk umum dan gratis dan akan bertempat di Gelora Bung Karno Senayan. Dimulai hari Minggu tanggal 3 Agustus 2008 mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 9 malam. Light Audience ikuti fun rally dan rebut hadiah total sebesar 20 juta rupiah. Dan acara ini juga dimeriahkan oleh Afgan, Kayla, Marcel, Malik and the Essential, Fikara, Mala and the Bandits, 21st Night, Soldier, Mass Romantic 2. Ikuti juga Basar dan Games dengan